Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anak-anak Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Mari kita melakukan semua hal yang baik hari ini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Dipadu firman-Nya dari Injil Markus pasal 1 ayat 35. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah sering mendengar ujaran yang mengatakan doa adalah napas hidup orang beriman. Sebagai napas hidup, tentunya kalau tidak bernapas, maka tubuh ini akan lemas dan akhirnya akan binasa atau mati. Demikianlah juga iman. Apabila kita tidak berdoa, maka tentunya iman kita akan semakin surut, akhirnya padam. Dan kemudian kita tidak akan percaya kepada Tuhan. Maka karena itu berdoa adalah keharusan bagi kita. Saya jadi ingat lagu anak sekolah minggu, ketika saya masih anak sekolah minggu yang mengatakan, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Membaca firman-Nya, berdoa tiap hari, adalah syarat mutlak supaya spiritualitas pribadi kita, iman kita semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan. Saudaraku yang terkasih, dalam hal berdoa Tuhan Yesus mengajar kita dengan teladan bahwa Dia memulai semua aktivitasnya tiap hari. Pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Dia selalu berdoa. Itu yang kita baca tadi dalam bacaan kita di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan demikian. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Berdoa. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sana? Pertama sekali senantiasa menyerahkan seluruh hidupnya kepada Bapa-Nya. Dan memohon bimbingan, arahan, tuntunan dari Bapa. Supaya segala hal yang dilakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Demikianlah kita dalam kehidupan keseharian, saudaraku yang terkasih. Di dalam doa-doa kita ada pengakuan hidup kita bersumber dari Tuhan. Dan selanjutnya kita bersyukur untuk itu. Maka dalam doa yang pertama, karena itulah kita selalu menaikkan puji-pujian yang pertama, pengakuan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita. Dan yang berikut, kita senantiasa memuji, memuliakan di atas semua berkat, maka bersyukur. Dan supaya kita dapat bersyukur, tentunya hidup kita harus hidup yang mau menghitung berkat Tuhan. Berkat Tuhan, satu-satu hitunglah. Kau niscayakan kagum oleh kasih-Nya. Dan setelah itu, saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita kemudian memohon supaya Tuhan memberikan kebutuhan hidup kita satu hari ini saja. Maka Tuhan akan melimpahi kita lebih daripada apa yang kita pikirkan dan lebih daripada apa yang kita butuhkan. Selanjutnya, ketika kita melakukan doa, kita harus mengakui kekurangan kita, mengaku dosa-dosa kita, dan selanjutnya di dalam doa itu, kita menyerahkan kehendak Tuhan saja yang jadi. Saudaraku yang terkasih, dengan demikian kita akan dimampukan menghadapi kenyataan hidup, baik susah maupun senang. Ketika kita berdoa, kita tetap terhubung dengan sumber hidup kita, maka susah dan senang tidak akan dapat menarik kita dari Tuhan. Justru dalam susah dan senang tersebut, kita dimampukan untuk mengaktualisasikan diri sebagai anak-anak Tuhan yang beriman, yang dibekali dan disertai oleh Tuhan, menyatakan kemuliaan Allah dalam situasi senang dan dalam situasi kesusahan tersebut. Sehingga dalam susah dan senang, kita punya kesempatan memuliakan Tuhan, dan di sana kita menjadi alat kesaksian, menjadi berkat bagi orang-orang yang lain. Saudaraku yang terkasih, dalam berdoa kita telah diajarkan dalam Matius 6 oleh Tuhan Yesus. Pertama sekali ketika kita berdoa supaya jangan bertele-tele. Ketika doa makan, mari kita doa makan. Ketika doa tidur, boleh kita berdoa tidur. Demikian juga ketika memulai satu pekerjaan, tugas pelayanan, kita saja berdoa supaya Tuhan menyertai. Tapi ada kalanya juga kita berdoa syafaat, tentunya itu dapat kita lakukan dengan tepat dan waktu yang benar-benar tepat. Kemudian saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, berdoalah dengan kalimat yang kita mengerti. Jangan mengucapkan doa yang tidak mengerti, supaya
kita dapat mengimaninya. Ada sebagian orang yang berdoa dengan kalimat yang luar biasa, yang sesungguhnya tidak dimengerti, tapi karena mengikuti tren dan meniru doa-doa orang lain, dia meminjam atau mungkin mengambil kalimat tersebut menjadi kalimat-kalimat doanya. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih, doa kalau dengan benar kita sampaikan, maka akan sangat besar kuasanya. Dan kalau kita sungguh-sungguh hidup di dalam doa itu. Selanjutnya harus kita ingat juga berdoa bukan hanya menguntaikan permohonan-permohonan dalam kalimat doa yang singkat. Tetapi begitu kita aminkan, kalimat-kalimat doa kita itu harus juga diaktualisasikan dalam kehidupan yang nyata. Maka kesimpulannya, seluruh totalitas hidup kita adalah doa kepada Tuhan. Karena itu, berdoalah senantiasa. Berdoalah dengan sungguh-sungguh hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita yang hidup. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Ajar kami berdoa dengan sungguh-sungguh di dalam iman kepada Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus dan pertolongan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat berdoa, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Horas, horas, horas.